Audiobook Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki Bab 2 halaman 22. Kemudian 30 sen. Pada Sabtu pagi pukul 9 yang indah, Mike dan saya bekerja untuk Bu Martin. Dia seorang wanita yang baik dan sabar. Dia selalu mengatakan bahwa Mike dan saya mengingatkan dia akan dua putranya yang sudah dewasa dan telah pergi. Dia percaya pada kerja keras dan dia membuat kami bekerja. Dia adalah seorang penguasa tugas. Kami menghabiskan waktu 3 jam untuk mengambil barang-barang kalengan dari rak dan dengan sebuah kain lap membersihkan setiap kaleng dari debu yang menempel. Kemudian meletakkan kembali ke rak dengan rapi. Ini adalah pekerjaan yang amat sangat membosankan. Ayah Mike, yang saya sebut sebagai ayah saya yang kaya, memiliki 9 toko swalayan kecil dengan tempat parkir yang luas. Toko ini adalah versi awal dari toko swalayan 7-Eleven, toko barang-barang kebutuhan yang kecil di mana orang membeli barang seperti susu, roti, mentega, dan rokok. Masalahnya, ini adalah Hawaii sebelum ada AC. Dan karena itu, pintu toko tidak bisa ditutup karena udaranya terlalu panas. Di kedua sisi toko, pintu harus dibuka lebar-lebar ke arah jalan dan tempat parkir. Setiap kali sebuah mobil melintas atau menuju tempat parkir, debu berterbangan dan masuk ke dalam toko, menempel pada semua barang. Karena itu kami mempunyai pekerjaan yang sejauh tidak ada AC selama 3 minggu, Mike dan saya melapor kepada Bu Martin dan bekerja selama 3 jam. Siang hari pekerjaan kami selesai dan dia meletakkan 3 uang logam kecil ke tangan kami masing-masing. Bahkan untuk anak umur 9 tahun pada pertengahan tahun 1950-an, uang 30 sen tidaklah terlalu menggembirakan. Saat itu harga buku komik 10 sen. Jadi saya biasanya menghabiskan uang saya untuk membeli buku komik dan pulang ke rumah. Pada hari Rabu minggu keempat, saya siap keluar. Saya setuju bekerja karena saya ingin belajar menghasilkan uang dari ayah Mike. Dan sekarang saya menjadi seorang budak demi 10 sen setiap jamnya. Lebih dari itu semua, saya sudah tidak melihat ayah Mike semenjak hari Sabtu pertama dulu. "Saya keluar," kata saya pada Mike saat makan siang. Makan siang sekolah sangat menyedihkan. Sekolah membosankan dan sekarang malah tidak punya hari Sabtu untuk dinanti-nantikan. Untuk sekedar bermain bisbol dan yang saya peroleh hanya 30 sen. Kali ini Mike tersenyum. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya saya dengan rasa marah dan frustasi. Ayah sudah bilang sama saya bahwa hal ini akan terjadi. Dia bilang, "Temuilah dia bila kamu siap keluar." "Apa?" kata saya dengan nada marah. Jadi dia sudah menunggu. Saya muak dengan pekerjaan ini. "Kira-kira sih begitu," kata Mike. "Ayah memang agak lain. Cara dia mengajar berbeda dari ayahmu. Ibu dan ayahmu banyak menggurui. Ayah saya diam dan memang tidak banyak bicara. Bersabarlah sampai Sabtu ini. Saya akan memberitahu ayah bahwa kamu sudah siap keluar." "Maksudmu aku sudah dijebak, begitu?" "Dijebak sih tidak, tapi bisa juga iya. Ayah akan menjelaskannya Sabtu nanti." Mengantri pada hari Sabtu. Saya sudah siap. Saya sudah disiapkan. Bahkan ayah kandung saya marah padanya. Ayah kandung saya, yang saya sebut sebagai ayah yang miskin, mengira bahwa ayah saya yang kaya telah melanggar undang-undang tenaga kerja karena memperkerjakan anak di bawah umur dan harus diselidiki. Ayah saya yang miskin dan terdidik mengatakan pada saya untuk menuntut apa yang pantas saya terima, paling sedikit 25 sen per jam. Ayah saya yang miskin mengatakan jika saya tidak mendapatkan kenaikan upah, saya harus segera keluar. "Bagaimanapun kamu tidak membutuhkan pekerjaan sialan itu," katanya dengan marah. Pada hari Sabtu jam 8 pagi saya pergi ke rumah Mike. "Duduklah dan silahkan menunggu giliran."
kata ayah Mike ketika saya masuk. Dia berbalik dan menghilang ke dalam kantor kecilnya di sebelah kamar tidur. Saya melihat sekeliling ruangan dan sama sekali tidak melihat Mike. Karena merasa aneh, dengan hati-hati saya duduk di samping dua wanita yang saya lihat di sini 4 minggu sebelumnya. Mereka tersenyum dan menggeser dipan sehingga ada cukup tempat untuk saya. 45 menit berlalu dan hati saya mulai panas. Dua wanita itu telah menemuinya dan pergi 30 menit yang lalu. Pria yang lebih tua masuk ke ruangannya selama 20 menit dan sudah pergi juga. Rumah itu kosong dan saya duduk di ruang keluarganya yang gelap, pengap di hari yang indah dan cerah, menanti untuk berbicara dengan manusia kikir yang mengeksploitasi anak-anak. Saya bisa mendengarkan suara gersak-gersik di kantornya, percakapan di telepon, dan saya tetap diabaikan. Sebenarnya saya siap untuk pergi meninggalkan tempat itu, tetapi karena suatu alasan saya tetap di situ. Akhirnya 15 menit kemudian, tepat pukul 9, ayah saya yang kaya berjalan keluar dari kantornya. Tidak mengatakan apapun dan memberi tanda dengan tangannya pada saya untuk masuk kantor yang kotor dan suram. Saya tahu kamu menginginkan kenaikan upah atau keluar, kata ayah saya yang kaya sambil memutar kursi kantornya. Ya, Bapak pasti tidak akan mempertahankan tawaran Bapak. Saya bicara apa adanya dengan nada hampir menangis. Sungguh menakutkan bagi seorang bocah umur 9 tahun menghadapi orang dewasa. Bapak bilang bahwa Bapak akan mengajar saya jika saya bekerja untuk Bapak. Dan saya sudah bekerja untuk Bapak. Saya sudah bekerja keras. Saya bahkan sudah rela melepaskan permainan bisbol saya supaya bisa bekerja untuk Bapak. Ternyata Bapak tidak menepati janji, bahkan tidak mengajarkan apapun kepada saya. Bapak licik seperti anggapan setiap orang di kota ini tentang Bapak. Bapak tamak. Bapak menginginkan semua uang yang masuk dan tidak memperhatikan karyawan Bapak. Bapak sudah membuat saya menunggu dan tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun pada saya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya pantas diperlakukan lebih baik. Ayah saya yang kaya menggoyang-goyang kursinya, menopang dagunya, dan sedikit membelalakkan mata pada saya, seolah-olah dia mempelajari saya. Tidak jelek, tidak mengecewakan, katanya. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, suaramu sudah seperti kebanyakan karyawan saya. Apa? Tanya saya. Saya sungguh tidak mengerti apa yang dia omongkan, karena itu saya terus mengeluh. Saya pikir Bapak mau mempertahankan tawaran Bapak dan mengajari saya, ataukah Bapak ingin menyiksa saya? Itu sadis namanya. Itu sungguh-sungguh kejam. Saya sedang mengajari kamu, katanya dengan tenang. Apa yang Bapak ajarkan pada saya? Tidak ada sama sekali, kata saya dengan marah. Bapak bahkan tidak berbicara pada saya semenjak saya setuju bekerja dengan upah 10 sen per jamnya. Hah? Saya mestinya melaporkan Bapak pada pemerintah. Bapak tahu kita mempunyai undang-undang tenaga kerja anak. Bapak tahu bahwa ayah saya bekerja untuk pemerintah. Wow, kata ayah saya yang kaya. Sekarang kamu sangat mirip dengan kebanyakan orang yang dulu bekerja untuk saya. Orang-orang yang saya pecat atau mereka sendiri yang keluar. Jadi, apa yang harus Bapak katakan? Saya menuntut, merasa agak berani untuk seorang bocah kecil. Bapak bohong kepada saya. Saya sudah bekerja untuk Bapak dan Bapak tidak menepati janji. Bapak tidak mengajari saya apapun. Bagaimana kamu tahu kalau saya tidak mengajarkan apapun pada kamu? Tanyanya dengan tenang. Ya, karena Bapak tidak pernah bicara pada saya. Saya sudah bekerja selama 3 minggu dan Bapak tidak mengajarkan apapun, kata saya dengan setengah menangis. Apakah mengajarkan berarti berbicara atau menguliahi? Tanya dia. Iya, memang begitu kan? Jawab saya. Begitulah cara mereka mengajarkanmu di sekolah, katanya sambil tersenyum. Tetapi hidup tidak mengajarkanmu dengan cara demikian. Dan saya akan mengatakan bahwa hidup adalah guru terbaik dari semuanya. Seringkali hidup tidak bicara pada kamu. Hidup hanya menggoda atau mempermainkan kamu.
dalam setiap godaan hidup mengatakan, bangun, ada sesuatu yang aku ingin kamu pelajari. Dia sebenarnya ngomong apa sih? Tanya saya dalam hati. Hidup dan mempermainkan saya adalah hidup yang sedang berbicara pada saya. Sekarang saya tahu saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Saya berbicara dengan seseorang yang perlu dibungkam. Jika kamu mempelajari pelajaran kehidupan, kamu akan melakukannya dengan baik. Jika tidak, hidup hanya akan mempermainkan kamu. Orang-orang melakukan dua hal. Sebagian orang membiarkan hidup mempermainkan mereka, sementara yang lain marah dan balik membalas. Tetapi mereka membalasnya dengan melawan bos mereka, pekerjaan mereka, suami, atau istri mereka. Mereka tidak tahu bahwa hiduplah yang mempermainkan mereka. Sungguh saya tidak mengerti apa yang dia omongkan. Hidup mempermainkan kita semua. Beberapa menyerah, yang lain melawan, dan sedikit saja yang belajar dari pelajaran hidup dan melangkah terus. Mereka menyambut hidup yang mempermainkan mereka. Bagi sedikit orang ini, hal ini berarti mereka mau dan ingin belajar sesuatu. Mereka belajar dan terus maju. Banyak yang keluar dan banyak yang seperti kamu, berjuang dan bertempur. Ayah saya yang kaya berdiri dan menutup pintu jendela tua yang berderit dan perlu diperbaiki. Jika kamu mempelajari pelajaran ini, kamu akan tumbuh menjadi orang muda yang bijak, makmur, dan bahagia. Jika kamu tidak mau belajar, kamu akan menghabiskan hidupmu dengan menyalahkan pekerjaan, upah yang rendah, atau bosmu karena masalahmu sendiri. Kamu akan menjalani hidup dengan harapan agar perubahan besar akan memecahkan semua masalah keuanganmu. Ayah saya yang kaya memandang saya untuk melihat apakah saya masih mendengarkan. Matanya bertatapan dengan mata saya. Kami memandang satu sama lain. Aliran komunikasi terjadi di antara kami lewat mata kami. Akhirnya saya menarik diri setelah saya menyerap pesan terakhirnya. Saya tahu dia benar. Saya menyalahkan dia, padahal saya sudah minta untuk belajar. Saya hanya melawan. Ayah saya yang kaya melanjutkan, atau jika kamu macam orang yang tidak mempunyai keberanian, kamu hanya menyerah setiap kali hidup mempermainkan kamu. Jika kamu orang macam itu, sepanjang hidup kamu hanya akan mencari aman, melakukan hal-hal yang benar, menyelamatkan dirimu untuk suatu peristiwa yang tidak akan pernah terjadi, maka kamu akan meninggal sebagai orang tua yang membosankan. Kamu akan mempunyai banyak teman yang sungguh-sungguh menyukai kamu karena kamu adalah pekerja keras yang baik. Kamu menghabiskan hidupmu dengan cara yang aman, dengan melakukan hal-hal yang benar. Tetapi yang sebenarnya adalah kamu membiarkan kehidupan membuatmu tunduk, membuatmu menyerah. Jauh di lubuk hati, kamu ngeri untuk mengambil resiko, kamu takut untuk mengambil resiko. Kamu sungguh ingin menang, tapi rasa takut akan kekalahan lebih besar daripada sukacita kemenanganmu. Jauh di dalam hatimu, kamu dan hanya kamu yang tahu bahwa kamu tidak berusaha untuk itu. Kamu memilih untuk bermain dengan aman. Mata kami bertatapan kembali selama 10 detik. Kami menatap satu sama lain dan menarik diri setelah pesan itu diterima. Bapak telah mempermainkan saya? Tanya saya. Beberapa orang mungkin berkata begitu, jawabnya sambil tersenyum. Saya akan mengatakan bahwa saya baru saja memberimu suatu cita rasa kehidupan. Cita rasa kehidupan? Tanya saya, masih dengan rasa kesal, tapi sekarang penuh dengan rasa ingin tahu, bahkan siap untuk belajar. Kamu dan Mike adalah orang pertama yang pernah meminta saya untuk mengajarkan cara menghasilkan uang. Saya mempunyai lebih dari 150 karyawan, dan tidak seorang pun dari mereka pernah meminta atau menanyai saya mengenai apa yang saya tahu tentang uang. Mereka hanya meminta sebuah pekerjaan dan gaji, tetapi tidak pernah meminta mengajarkan mereka tentang uang. Jadi kebanyakan akan menghabiskan tahun-tahun terbaik hidup mereka untuk bekerja demi uang, tidak sungguh-sungguh memahami untuk apa mereka bekerja.
Saya duduk sambil mendengarkan penuh perhatian. Maka ketika Mike mengatakan pada saya bahwa kamu ingin belajar cara menghasilkan uang, saya memutuskan untuk merancang suatu kursus yang mendekati kehidupan real. Saya tidak bisa berbicara sampai wajah saya membiru, tetapi kamu tidak akan mendengarkan satu hal pun. Jadi saya memutuskan untuk membiarkan hidup sedikit mempermainkan kamu sehingga kamu bisa mendengarkan saya. Itu sebabnya saya hanya membayar kamu 10 sen per jam. Jadi pelajaran apa yang saya dapat dari bekerja hanya demi 10 sen per jam? Tanya saya. Bahwa Bapak bermoral rendah atau mengeksploitasi karyawan Bapak? Ayah saya yang kaya tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya terguncang. Akhirnya setelah tawanya terhenti, dia berkata, kamu harus mengubah sudut pandangmu. Berhentilah menyalahkan saya. Jangan memikirkan bahwa sayalah masalahnya. Jika kamu berpikir sayalah masalahnya, maka kamu harus mengubah saya. Jika kamu menyadari bahwa kamulah masalahnya, maka kamu dapat mengubah dirimu, belajar sesuatu, dan tumbuh lebih bijaksana. Kebanyakan orang menginginkan orang lain di dunia ini untuk berubah, kecuali diri mereka sendiri. Saya katakan, lebih mudah untuk mengubah diri Anda daripada mengubah setiap orang lain dan mengharapkan orang lain yang berubah. Saya tidak mengerti maksud Bapak, kata saya. Jangan menyalahkan saya karena masalahmu, kata ayah saya yang kaya, semakin tidak sabar. Tetapi Bapak hanya membayar saya 10 sen. Jadi apa yang kamu pelajari? Tanyanya sambil tersenyum. Bahwa Bapak bermoral rendah, memalukan, kata saya dengan sedikit menyeringai. Nah, kamu pikir sayalah masalahnya, katanya. Tetapi benar kan? Baiklah, silahkan kamu pelihara sikap itu dan kamu tidak akan belajar apapun. Simpanlah sikap bahwa sayalah masalahnya dan pilihan apa yang kamu miliki. Begini, jika Bapak tidak membayar saya lebih tinggi atau memperlihatkan respek lebih besar untuk mengajar lebih banyak pada saya akan keluar. Usul yang bagus, kata ayah saya yang kaya. Dan persis seperti itulah yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mereka keluar dan mencari pekerjaan lain, peluang yang lebih bagus, upah yang lebih tinggi, karena berpikir bahwa sebuah pekerjaan baru atau upah yang lebih tinggi akan menyelesaikan masalah mereka. Dalam banyak kasus ternyata tidak demikian. Jadi apa yang memecahkan masalah? Tanya saya. Menerima begitu saja uang 10 sen yang amat kecil dan tersenyum. Ayah saya yang kaya tersenyum. Itulah yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka dengan pasrah hanya menerima slip gaji karena tahu bahwa tanpa itu mereka sekeluarga akan kesulitan secara finansial. Tetapi hanya itu yang mereka lakukan, menanti kenaikan upah dengan berpikir bahwa uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah. Kebanyakan hanya menerima, dan sebagian lagi mencari pekerjaan sambilan untuk bekerja lebih keras, tetapi lagi-lagi menerima upah yang lebih kecil. Saya duduk memandangi lantai, mulai memahami pelajaran yang diberikan oleh ayah yang kaya. Saya bisa merasakan inilah rasanya kehidupannya. Akhirnya saya memandang ke atas dan bertanya lagi, jadi apa yang akan memecahkan masalahnya? Ini, katanya sambil menunjuk ke kepala saya dengan perlahan, benda di antara kedua telingamu ini. Pada saat itulah ayah saya yang kaya membagikan sudut pandang yang sangat penting yang memisahkan dan membedakan dia dari para karyawannya dan ayah saya yang miskin, dan menuntun dia untuk akhirnya menjadi orang terkaya di Hawaii, sementara ayah saya yang berpendidikan tinggi tetapi miskin, bersusah payah secara finansial seumur hidupnya. Satu sudut pandang itulah yang membuat segalanya berbeda sepanjang kehidupannya. Ayah saya yang kaya mengatakan berulang kali sudut pandang ini, yang saya sebut sebagai pelajaran nomor 1. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Pada hari Sabtu pagi yang cerah,
Saya belajar sebuah sudut pandang yang sama sekali berbeda dari apa yang diajarkan saya oleh ayah saya yang miskin. Pada umur 9 tahun, saya tumbuh dengan kesadaran bahwa kedua ayah saya itulah yang menginginkan saya belajar. Keduanya mendorong saya untuk belajar, untuk studi, tetapi bukan hal yang sama. Ayah saya yang berpendidikan tinggi merekomendasikan agar saya melakukan hal yang telah dia lakukan. Nak, saya ingin kamu belajar keras, memperoleh angka, ranking yang baik, sehingga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang aman dan terjamin di sebuah perusahaan besar, dan pastikan itu mempunyai keuntungan yang luar biasa. Ayah saya yang kaya menginginkan saya untuk belajar tentang bagaimana uang bekerja, sehingga saya dapat membuat uang itu bekerja untuk saya. Pelajaran ini akan saya pelajari lewat hidup dengan bimbingannya, bukan karena ruang kelas. Ayah saya yang kaya melanjutkan pelajaran pertama saya. Saya senang kamu marah tentang pekerjaan demi 10 sen per jam. Jika kamu tidak marah dengan pekerjaan itu, saya pastilah akan mengatakan bahwa saya tidak dapat mengajarimu. Kamu tahu, belajar yang sebenarnya membutuhkan energi, gairah, hasrat yang membara. Amarah adalah bagian besar formula itu, karena gairah adalah kombinasi cinta dan amarah. Bila menyangkut soal uang, kebanyakan orang ingin bermain aman dan merasa terjamin. Jadi gairah tidak mengarahkan manusia, tetapi rasa takutlah yang mengarahkan manusia. Jadi itulah alasannya mengapa mereka menerima pekerjaan dengan upah yang rendah, tanya saya. Ya, kata ayah saya yang kaya. Sebagian orang mengatakan saya mengeksploitasi orang karena saya tidak membayar sebanyak seperti perkebunan gula atau pemerintah. Saya bilang, orang-orang itu mengeksploitasi diri mereka sendiri. Ini adalah ketakutan mereka, bukan ketakutan saya. Tapi tidakkah Bapak merasa bahwa Bapak seharusnya membayar mereka lebih banyak? Tanya saya. Oh, tidak harus. Lagi pula, uang atau upah yang lebih besar tidak akan memecahkan masalah. Lihat saja ayahmu, dia menghasilkan banyak uang, tetapi tetap saja dia tidak bisa membayar tagihannya. Kebanyakan orang, bila diberi uang banyak, utangnya pun akan semakin banyak. Jadi itu sebabnya 10 sen per jam, kata saya sambil tersenyum. Ini adalah bagian dari pelajaran itu. Benar, ayah saya yang kaya tersenyum. Kamu lihat ayahmu pergi ke sekolah dan memperoleh pendidikan yang hebat, sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan yang berupah tinggi, tetapi dia masih punya masalah keuangan karena dia tidak pernah belajar apapun tentang uang di sekolah. Dan masalah yang terpenting, dia percaya pada bekerja demi uang. Sedangkan Bapak tidak demikian, tanya saya. Tidak sepenuhnya, kata ayah saya yang kaya. Jika kamu belajar untuk bekerja demi uang, maka tinggallah di sekolah. Itu adalah tempat yang bagus untuk melakukan hal itu. Tetapi jika kamu ingin belajar bagaimana mempunyai uang yang bekerja untuk kamu, maka saya akan mengajarkan hal itu padamu. Tetapi hanya jika kamu ingin dan mau belajar. Tidakkah setiap orang ingin belajar hal itu? Tanya saya. Oh tidak, katanya, karena jauh lebih mudah untuk bekerja demi uang, terutama jika rasa takut adalah emosi utama bila membahas masalah uang. Saya tidak mengerti, kata saya dengan dahi berkerut. Sekarang kamu tidak perlu khawatir atau pusing soal ini. Kamu cukup mengetahui bahwa rasa takutlah yang membuat kebanyakan orang bekerja pada satu pekerjaan. Takut kalau tidak bisa membayar rekening mereka, takut kalau dipecat, takut kalau tidak mempunyai uang cukup, takut untuk memulai kembali. Itulah harga studi untuk mempelajari sebuah profesi atau perdagangan dan kemudian bekerja untuk uang. Kebanyakan orang menjadi budaknya uang dan kemudian marah pada bos mereka. Jadi belajar mempunyai uang yang bekerja untuk Bapak adalah cara belajar yang sama sekali berbeda, tanya saya. Benar sekali, jawab ayah saya yang kaya. Mutlak benar. Kami duduk dalam diam pada hari Sabtu pagi itu di Hawaii. Teman-teman saya tentunya baru saja memulai pertandingan bisbol liga kecil mereka. Tetapi karena satu alasan, saya sekarang bersyukur karena memutuskan untuk bekerja demi 10 sen per jam.
Saya merasa bahwa saya baru saja mempelajari sesuatu yang tidak akan dipelajari teman-teman saya di sekolah. Siap untuk belajar? Tanya ayah saya yang kaya. Sangat siap, jawab saya sambil menyeringai. Saya menepati janji saya sudah mengajari kamu dari jauh, kata ayah saya yang kaya. Pada umur 9 tahun kamu telah mencicipi seperti apa rasanya bekerja untuk uang. Coba kalikan bulan terakhir kamu dengan 50 tahun dan kamu akan memperoleh gagasan tentang apa yang dilakukan kebanyakan orang untuk menghabiskan hidup mereka. Saya tidak mengerti, kata saya. Bagaimana perasaanmu jika menunggu dalam antrian untuk menemui saya? Akan dipecat atau menerima upah lebih besar? Takut, ngeri, kata saya. Jika kamu memilih bekerja untuk uang, seperti itulah kehidupan bagi banyak orang, katanya. Dan bagaimana perasaanmu ketika Bu Martin memberikan 3 keping uang di tanganmu untuk kerja selama 3 jam? Orang ingin bermain aman dan merasa terjamin. Jadi gairahnya tidak mengarahkan manusia, tetapi rasa takutlah yang mengarahkan manusia. Jadi itukah alasannya mengapa mereka menerima pekerjaan dengan upah yang rendah? Tanya saya. Ya, kata ayah saya yang kaya. Saya merasa seperti itu tidak cukup. Itu seperti bukan apa-apa. Saya kecewa, kata saya. Dan begitulah perasaan kebanyakan karyawan ketika mereka melihat slip gaji mereka, terutama setelah dipotong pajak dan potongan lainnya. Setidaknya kamu mendapat 100%. Yang Bapak maksudkan kebanyakan karyawan tidak mendapatkan seluruh upahnya, tanya saya dengan rasa heran. Tidak 100% begitu, katanya, tetapi pemerintah selalu mengambil bagiannya lebih dulu. Bagaimana mereka melakukan hal itu, tanya saya. Pajak, katanya. Kamu dipajaki bila kamu memperoleh hasil. Kamu dipajaki bila kamu membelanjakan uangmu. Kamu dipajaki bila kamu menabung. Bahkan kamu dipajaki bila kamu meninggal. Mengapa rakyat membiarkan pemerintah melakukan hal itu pada mereka? Orang kaya tidak, kata ayah saya yang kaya dengan tersenyum. Orang miskin dan berkelas menengah memang membiarkan hal itu. Saya berani taruhan bahwa penghasilan saya lebih besar daripada ayahmu, tapi dia membayar pajak lebih besar daripada saya. Bagaimana bisa begitu? Tanya saya. Sebagai seorang bocah berumur 9 tahun, hal itu tidak masuk akal bagi saya. Mengapa orang mau membiarkan pemerintah melakukan hal itu pada mereka? Ayah saya yang kaya duduk termenung. Saya kira dia ingin saya mendengarkan daripada mengomel sendiri. Akhirnya saya mulai tenang. Saya tidak senang dengan apa yang telah saya dengar. Saya tahu ayah saya terus-menerus mengeluh soal membayar begitu banyak pajak ini dan itu, tetapi sama sekali tidak berbuat apapun soal itu. Apakah hidup mempermainkan dia? Ayah saya yang kaya bergoyang perlahan dan tenang di kursinya sambil memandangi saya. Siap untuk belajar? Tanyanya. Saya menganggukkan kepala perlahan. Seperti apa yang telah saya katakan, ada banyak hal untuk dipelajari. Belajar bagaimana agar uang bekerja adalah pelajaran seumur hidup. Kebanyakan orang menjalani pendidikan universitas selama 4 tahun dan pendidikan mereka berakhir. Saya telah tahu bahwa studi saya tentang uang akan terus berjalan sepanjang hidup saya, karena semakin banyak saya menyelidiki, semakin banyak pula yang perlu saya ketahui. Kebanyakan orang tidak pernah mempelajari hal ini. Mereka pergi bekerja, memperoleh slip gaji, menyeimbangkan buku cek mereka, dan selesai. Ditambah lagi, mereka bertanya-tanya mengapa mereka mempunyai masalah uang. Kemudian mereka berpikir bahwa uang yang lebih banyak akan memecahkan masalah. Hanya sedikit yang menyadari bahwa masalahnya adalah mereka kurang dalam hal pendidikan finansial. Jadi ayah saya mempunyai masalah pajak karena dia tidak mengerti soal uang. Saya bertanya dengan bingung. Begini, katanya, pajak hanyalah satu bagian kecil tentang belajar bagaimana memiliki uang yang bekerja untukmu. Sekarang saya hanya ingin mengetahui apakah kamu masih bergairah untuk belajar tentang uang. Kebanyakan orang tidak. Mereka ingin pergi ke sekolah, mempelajari suatu profesi, bersenang-senang di tempat kerja mereka,
dan menghasilkan banyak uang. Suatu hari mereka akan bangun dengan masalah keuangan yang besar, dan kemudian mereka tidak dapat berhenti bekerja. Itulah harga bila hanya mengetahui bagaimana bekerja demi uang. Alih-alih belajar tentang bagaimana agar uang bekerja untukmu, jadi apa kamu masih punya gairah untuk belajar? Tanya ayah saya yang kaya. Saya menganggukkan kepala. Bagus, kata ayah saya yang kaya. Sekarang kembalilah bekerja. Kali ini saya tidak akan membayarmu sama sekali. Apa? Saya terperanjat keheranan. Kamu sudah dengar? Tidak ada apa-apa. Kamu akan bekerja selama 3 jam seperti biasa setiap hari Sabtu. Tetapi kali ini kamu tidak akan dibayar 10 sen per jam. Kamu bilang kamu ingin belajar untuk bekerja demi uang, tapi saya tidak akan membayar kamu sama sekali. Oh, saya tidak percaya akan apa yang saya dengar. Saya sudah membicarakan hal ini dengan Mike. Dia sudah mulai bekerja, membersihkan debu dan mengembalikan kaleng-kaleng keraknya tanpa upah. Lebih baik kamu segera kembali ke sana. Itu tidak adil, teriak saya. Bapak harus membayar sesuatu. Kamu bilang kamu mau belajar. Jika kamu tidak mempelajari hal ini sekarang, kamu akan tumbuh menjadi seperti 2 ibu dan si bapak tua yang duduk di ruang tamu saya itu. Bekerja untuk uang dan berharap saya tidak akan memecat mereka. Atau seperti ayahmu, menghasilkan banyak uang tapi dengan setumpuk uang dan berharap bahwa uang lebih banyak lagi akan menyelesaikan masalahnya. Jika itu yang kamu inginkan, saya akan kembalikan kesepakatan awal kita, yaitu 10 sen per jam. Atau kamu dapat melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang dewasa, mengeluh karena tidak dapat upah, keluar dan mencari pekerjaan lain. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tanya saya. Ayah saya yang kaya menepuk kepala saya. Gunakan ini, katanya. Jika kamu menggunakan ini dengan baik, kamu akan segera berterima kasih kepada saya karena memberikan kesempatan, dan kamu akan tumbuh menjadi orang yang kaya. Saya sendiri terpukau. Saya berdiri terpaku, tidak percaya bahwa saya telah diperlakukan dengan curang. Saya datang kemari untuk meminta kenaikan upah, dan sekarang saya diberitahu untuk tetap bekerja tanpa upah apapun. Ayah saya yang kaya kembali menepuk kepala saya dan berkata, gunakan ini. Sekarang keluar dari sini dan kembalilah bekerja. Simak lanjutan audiobook di channel ini dan dengarkan audiobook episode lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment supaya channel ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada para pendengar sekalian. Terima kasih.